Sekarang mari kita telusuri lebih dalam tentang kenapa hal itu bisa terjadi. Tonton sampai habis, agar kamu tahu fakta nyatanya. Sekilas, tayangan seperti ini memang mudah memancing rasa ngeri, jijik, dan ketakutan. Banyak orang yang pertama kali melihatnya, langsung bereaksi secara emosional dan spontan, menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bersifat tidak wajar. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis atau supranatural. Namun, jika kita menahan diri sejenak dan melihatnya melalui kacamata ilmu kedokteran, biologi, dan data medis yang telah lama terdokumentasi, maka fenomena ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang misterius. Ia adalah gambaran ekstrem dari sebuah kondisi medis nyata yang dikenal, diteliti, dan dicatat dalam literatur kesehatan di berbagai belahan dunia. Justru, video semacam ini menjadi penting karena memperlihatkan apa yang bisa terjadi ketika luka dan infeksi tidak ditangani dengan tepat, terutama di lingkungan dengan keterbatasan akses layanan kesehatan dan sanitasi yang buruk. Hook terkuat dari video ini bukanlah rasa jijik semata, melainkan fakta bahwa kondisi seberat ini dapat terjadi pada manusia nyata, bukan aktor film. Dan penyebabnya sepenuhnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam dunia medis, kondisi yang terlihat pada tangan tersebut dikenal dengan istilah miasis. Miasis adalah investasi larva lalat, yang dalam bahasa sehari-hari disebut belatung, pada jaringan tubuh manusia atau hewan. Kondisi ini telah dikenal sejak lama, dan bukanlah fenomena baru. Miasis banyak dilaporkan di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Tetapi juga dapat terjadi di wilayah beriklim sedang dalam kondisi tertentu. Secara medis, miasis tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak terjadi pada kulit yang sehat. Hampir selalu ada faktor pemicu yang mendahului, seperti luka terbuka, jaringan yang mati, infeksi bakteri berat, atau kondisi kesehatan kronis yang membuat tubuh tidak mampu melawan infeksi dengan baik. Belatung bukanlah makhluk yang muncul dari dalam tubuh manusia, melainkan berasal dari telur lalat yang diletakkan di permukaan tubuh, terutama pada area yang terbuka, lembab, dan berbau akibat proses pembusukan jaringan. Untuk memahami kenapa kondisi seperti ini bisa terjadi, kita perlu melihat proses biologisnya secara runtut. Ketika seseorang mengalami luka, baik itu luka sayat, luka akibat kecelakaan, luka bakar, atau luka kronis, seperti ulkus diabetikum, luka tersebut seharusnya dibersihkan, dirawat, dan ditutup dengan benar. Jika luka dibiarkan terbuka, kotor, dan tidak diobati, maka bakteri akan dengan mudah masuk dan berkembang biak. Infeksi bakteri yang berlangsung lama dapat menyebabkan jaringan di sekitar luka mengalami nekrosis, yaitu kematian jaringan. Jaringan yang mati ini tidak lagi memiliki aliran darah yang baik, tidak mendapatkan oksigen, dan tidak mampu melakukan regenerasi. Akibatnya, jaringan mulai membusuk dan mengeluarkan bau khas yang sangat kuat. Bau inilah yang secara biologis menarik perhatian lalat betina. Lalat memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Dalam kondisi alami, lalat bertelur pada bahan organik yang membusuk, karena itu adalah lingkungan ideal bagi larva untuk tumbuh. Ketika lalat mencium bau jaringan nekrotik pada luka manusia, ia dapat menganggap luka tersebut sebagai tempat yang cocok untuk meletakkan telur. Telur-telur ini biasanya menetas dalam waktu relatif singkat, sekitar 8 hingga 24 jam, tergantung spesies lalat dan kondisi lingkungan. Setelah menetas, larva atau belatung akan mulai memakan jaringan di sekitarnya. Dalam banyak kasus, belatung terutama memakan jaringan mati dan terinfeksi. Namun, dalam kondisi investasi berat dan tidak terkontrol, larva juga dapat memperluas area kerusakan dan memperparah kondisi luka. Data medis menunjukkan bahwa sebagian besar kasus miasis terjadi pada individu dengan faktor risiko tertentu. Salah satu faktor risiko paling umum adalah diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pada penderita diabetes, aliran darah ke jaringan perifer seperti tangan dan kaki seringkali terganggu
dan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka menjadi sangat menurun. Luka kecil yang pada orang sehat bisa sembuh dalam beberapa hari, pada penderita diabetes dapat berkembang menjadi luka kronis yang dalam dan sulit sembuh. Selain diabetes, faktor lain yang sering ditemukan adalah penyakit pembuluh darah, prefer, gangguan sistem imun, malnutrisi, usia lanjut, dan kondisi sosial tertentu seperti kemiskinan atau keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Dalam konteks ini, miasis bukanlah penyebab utama kerusakan jaringan, melainkan konsekuensi dari luka dan infeksi yang sudah ada sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa belatung itu sendiri bukanlah makhluk yang jahat dalam pengertian biologis. Mereka hanyalah larva lalat yang menjalankan fungsi alaminya dalam ekosistem, yaitu menguraikan bahan organik. Bahkan, dalam dunia medis modern, belatung dari spesies tertentu justru dimanfaatkan secara terapeutik dalam prosedur yang disebut maggot debridement therapy. Dalam terapi ini, larva yang steril dan dikontrol secara ketat digunakan untuk membersihkan jaringan mati pada luka kronis, karena mereka secara selektif memakan jaringan nekrotik dan relatif tidak merusak jaringan sehat. Namun, yang terlihat dalam video tersebut jelas bukan terapi medis, melainkan miasis liar yang sangat berbahaya karena melibatkan larva yang tidak steril dan berpotensi membawa bakteri patogen. Jika kita membahas hewan apa saja yang berperan dalam kondisi seperti ini, maka jawaban medisnya tidak merujuk pada hewan besar atau agresif, melainkan pada serangga, khususnya lalat dari ordo Diptera. Beberapa spesies lalat diketahui paling sering terlibat dalam kasus miasis pada manusia. Salah satunya adalah Lucelia sericata, yang dikenal sebagai green butterfly. Spesies ini tersebar luas di berbagai belahan dunia, dan larvanya sering ditemukan pada luka yang terinfeksi. Spesies lain yang lebih berbahaya adalah Graysomnia betziana, yang banyak ditemukan di wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. Lalat ini dikenal dapat menyebabkan miasis yang lebih invasif dan merusak jaringan dengan cepat. Ada pula Kahliomia hominivorans, yang dikenal sebagai screwworm, yang larvanya dapat menyerang jaringan hidup dan pernah menjadi masalah kesehatan serius di beberapa negara Amerika. Asal-usul hewan-hewan ini sepenuhnya dapat ditelusuri secara ilmiah. Mereka bukan hasil mutasi misterius atau fenomena aneh, melainkan bagian dari fauna serangga yang telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Persebaran mereka sangat dipengaruhi oleh iklim, lingkungan, dan kondisi sanitasi. Di wilayah dengan suhu hangat dan kelembapan tinggi, siklus hidup lalat berlangsung lebih cepat, sehingga populasi mereka lebih banyak. Ketika kondisi lingkungan juga ditandai dengan banyaknya bahan organik yang membusuk, sampah yang tidak terkelola, dan luka terbuka yang tidak dirawat, maka risiko miasis meningkat secara signifikan. Inilah sebabnya mengapa kasus seperti ini lebih sering dilaporkan di negara-negara berkembang, meskipun bukan berarti tidak bisa terjadi di negara maju. Dalam konteks video yang kita bahas, penting untuk menegaskan bahwa kondisi tangan yang dipenuhi belatung tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Ini adalah hasil dari proses yang berlangsung lama, mungkin berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Luka awal mungkin terlihat sepele, tetapi karena tidak dirawat dengan baik, infeksi berkembang, jaringan mati terbentuk, dan akhirnya lalat bertelur di area tersebut. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, biasanya kondisi umum tubuhnya juga sudah terganggu. Risiko komplikasi serius seperti infeksi darah atau sepsis menjadi sangat tinggi, dan dalam banyak kasus, tindakan medis yang drastis seperti amputasi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Dari sudut pandang kedokteran, video seperti ini seharusnya tidak dilihat sebagai tontonan sensasional semata, melainkan sebagai peringatan yang sangat nyata. Ia menunjukkan betapa pentingnya perawatan luka yang tepat, deteksi dini infeksi, dan akses ke layanan kesehatan. Tidak ada unsur kutukan, tidak ada hukuman supranatural, dan tidak ada fenomena gaib di sini. Yang ada hanyalah interaksi antara tubuh manusia, mikroorganisme, serangga, dan lingkungan, yang semuanya tunduk pada hukum alam
dan biologi. Sebagai penutup, penting untuk menekankan bahwa rasa ngeri yang muncul saat melihat video ini seharusnya diarahkan menjadi kesadaran, bukan ketakutan irasional. Kesadaran bahwa luka sekecil apapun perlu diperhatikan, bahwa infeksi tidak boleh disepelekan, dan bahwa menjaga kebersihan serta kesehatan adalah bentuk perlindungan paling dasar terhadap kondisi ekstrem seperti ini. Video tersebut mungkin mengejutkan, tetapi pengetahuan adalah hal yang membuat kita tidak terjebak dalam hoaks dan spekulasi. Dengan memahami penjelasan medis di baliknya, kita tidak hanya melihat belatung dan kerusakan jaringan, tetapi juga memahami cerita panjang tentang keterlambatan perawatan, keterbatasan medis, dan pentingnya pencegahan. Inilah hoaks sesungguhnya dari kisah ini, bahwa ilmu pengetahuan mampu menjelaskan bahkan gambaran yang paling mengerikan sekalipun, dan bahwa memahami fakta jauh lebih penting daripada takut pada hal yang tidak nyata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.